Hai teman-teman, kembali lagi di channel aku Siti Heriana. Nah, kali ini aku mau baca buku dongeng. Nah, aku udah ada bukunya nih. Dongeng Kisah Dunia. Mari kita baca sama-sama ya. Teman-teman boleh dengerin. Oh ya, dongeng klasik dunia ini oleh Grimm bersaudara. Nah, di sini aku mau baca dongeng yang pertama, ada Pangeran Katak. Dahulu kala, hiduplah raja yang memiliki 3 anak perempuan. Ketiga wanita muda ini semuanya sangat cantik. Dan banyak pangeran datang untuk meminang mereka. Namun, semua orang sepakat putri bungsulah yang tercantik di antara mereka. Pada suatu hari yang panas, sang putri sedang bermain dengan bola. Tapi bolanya mendadak terlepas dari jemari. Bola terjatuh ke tanah dan terpantul melewati bibir sumur, terjatuh ke air disertai suara ceburan brrr. Masa? Biur. Sang putri melongok ke dalam sumur. Tetapi hanya ada kegelapan yang terlihat. Ia duduk di tanah berlumut dan mulai menangis. Bolanya terjebur ke sumur. Jangan sedih. Terdengar suara parau. Aku bisa mengambilkan bolamu. Seorang putri mendongak terkejut. Siapa? Tidak ada seorang pun di sana. Kecuali katak gemuk yang duduk di bibir sumur. Benarkah? Tanya sang putri penuh harap. Ya, tentu saja. Sang katak meyakinkannya. Tetapi apa yang kau berikan kepadaku sebagai imbalan kalau aku melakukannya? Oh, apa saja. Cetus gadis yang kini girang itu. Sepatu baruku, tas emasku, bahkan tiara berlianku. Tidak. Sang katak menelan ludah. Buat apa barang-barang itu untukku? Kata sang katak. Berjanjilah saja kita akan menjadi sahabat baik. Matanya yang menonjol tampak melembut. Aku ingin bersamamu sepanjang hari, setiap hari. Aku ingin makan bersamamu dari piring emasmu dan tidur di tempat tidurmu. Kita akan bersenang-senang bersama. Ya. Sang putri buru-buru menyetujui karena ia ingin mendapatkan kembali benda berharga miliknya. Aku janji kau bisa mendapatkan semua itu kalau kau mengambilkan bola emasku. Si katak tersenyum, membuat mulutnya yang sudah lebar menjadi semakin lebar. Wah. Dengan girang ia terjun ke sumur. Hanya dalam 1-2 menit ia muncul kembali membawa bola emas. Sang putri sangat girang. Yeay! Ia mengambil bola itu dan berlari pulang meninggalkan hutan. Tunggu! Panggil si katak, melompat-lompat menyusulnya. Gendong aku! Aku tidak bisa bergerak dengan cepat. Namun dalam kegembiraannya, sang putri meninggalkan katak yang menolongnya. Ia berlari pulang ke kastel dan katak yang malang tertinggal jauh di belakang. Malam itu, ketika para putri dan raja sedang makan malam, terdengar suara sesuatu yang basah melompat-lompat menaiki tangga kastel. Kemudian terdengar ketukan di pintu aula utama dan suara berseru. Putri bungsu, bukakan pintu untukku. Dengan rasa ingin tahu, sang putri pergi untuk melihat siapa yang berseru. Namun, saat membuka pintu dan melihat si katak duduk di sana, ia langsung membanting pintu hingga tertutup. Bruk! Dengan ngeri, ia duduk kembali tanpa mengucapkan satu patah pun. Raja memperhatikan putrinya gemetar. Ia bertanya,
Apa yang membuatmu takut? Apakah raksasa datang untuk membawamu pergi? Tanya sang raja kepada putrinya. Namun wajah putri memucat. Bukan raksasa, katanya dengan suara yang sangat lirih. Itu katak yang jelek. Kemudian ia menjelaskan apa yang terjadi kemarin. Terdengar ketukan lagi dan suara katak berkata, Putri bungsu, biarkan aku masuk. Aku menagih apa yang kau janjikan kepadaku, kata si katak berbicara kepada putri. Raja terlihat muram. Kau sudah berjanji dan kau harus menepatinya, katanya tegas. Putri bungsu berdiri dengan lambat, menarik napas dalam-dalam. Kemudian membukakan pintu untuk si katak. Si katak melompat-lompat dengan girang mengikuti sang putri kembali ke kursi. Angkat aku, agar aku bisa duduk bersamamu, katanya parau. Sang putri membuang muka dengan jijik. Tetapi raja berkeras agar sang putri menuruti permintaan katak. Setelah duduk di samping sang putri, si katak berkata, sekarang dorong piring emas itu mendekat sedikit agar kita bisa makan bersama. Sang putri harus patuh. Setelah kenyang, si katak menguap. Lezat, katanya. Tapi sekarang aku lelah. Ayo kita tidur. Kemudian sang putri menunduk dan mulai menangis. Sang putri sedih. Namun raja menatapnya tegas. Jadi sang putri mengambil makhluk licin itu hanya dengan telunjuk dan jempol. Gitu. Sang putri membawa katak menaiki tangga ke kamar, lalu menjatuhkan katak di pojok kamar. Kemudian buru-buru lompat menaiki ranjang dan menutup kepala dengan selimut. Kemudian si katak melompat-lompat ke sisi ranjang. Dan ia berkata, biarkan aku tidur bersamamu di ranjang. Jika tidak, aku akan memberitahu ayahmu. Sang putri mengerang. Sang putri pun mengerang, teman-teman. Ia menyingkap selimut dan membiarkan si katak melompat naik ke kasur di sampingnya. Namun saat tersentuh kulit katak yang dingin dan lembab, ia marah. Sudah cukup, teriaknya, lalu mengambil katak itu dan melemparnya. Saat si katak jatuh, terjadi sesuatu yang aneh. Sosok katak mulai mengabur, berubah dan membesar. Kemudian sang putri takjub melihat pangeran tampan dengan wajah paling ramah yang pernah dilihatnya berdiri di depannya. Sang pangeran tersenyum dan menjelaskan dengan lembut bagaimana penyihir jahat mengutuknya. Hanya sang putri yang bisa menyelamatkannya. Dan dengan menepati janji, sang putri berhasil mematahkan kutukan itu. Sang pangeran berlutut di hadapan sang putri dan mengucapkan terima kasih. Dan saat bertatapan, sang pangeran pun jatuh cinta. Tentu saja, raja sangat gembira dan memberikan izin bagi pasangan yang berbahagia ini untuk menikah. Dalam waktu singkat, mereka berangkat menuju kerajaan sang pangeran menggunakan kereta emas yang ditarik 8 kuda putih. Sementara di sepanjang jalan, rakyat bersorak-sorak memberikan ucapan kepada mereka berdua. Nah teman-teman, jadi ini kisah sang katak yang dikutuk oleh penyihir, lalu menolong sang putri yang bolanya terjatuh ke sumur. Ternyata sang katak ini adalah seorang raja yang tampan dan baik hati. Lalu dengan sang putri menepati janjinya, dia bisa melunturkan kutukan penyihir. Setelah itu mereka jatuh hati dan menikah. Oke teman-teman, terima kasih udah mendengarkan dongeng dari aku.
Bye-bye.